Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring PPKN kelas 9 semester 1. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang bab yang pertama, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Akan tetapi kita membahas poin yang C, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Anak-anak tentunya masih ingat tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila? Ya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini ada keterkaitannya antara sila 1 dengan sila yang kedua dan seterusnya. Jadi makna yang terkandung di dalam sila 1 sampai 5 ini saling berkaitan dan saling berhubungan. Antara sila 1 dengan sila yang lainnya tidak dapat dipisahkan dan tidak juga dapat dihilangkan. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak pasti sudah mempelajari tentang ideologi. Ideologi negara kita adalah ideologi Pancasila yang termasuk pada ideologi terbuka. Nah, ini membawa pengaruh terhadap berubahnya nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praksis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tapi nilai dasar Pancasila tidak dapat berubah. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman atau perkembangan masyarakat ini terbagi di dalam beberapa bidang. Bidang yang pertama yang kalian pelajari adalah di bidang politik. Ya, perkembangan di bidang politik ini antara lain meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Nah, negara kita ini memiliki beberapa lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK sebagai suatu yang baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Bangsa kita ini sangat menghargai tentang hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, yaitu hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan demokrasi yang kita kembangkan di negara Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Maksudnya adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Sistem pemilihan umum dalam demokrasi ini merupakan salah satu contoh perwujudan dari demokrasi yang dikembangkan di Indonesia yang sesuai dengan isi atau nilai-nilai dari Pancasila. Yang kedua adalah tentang nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan di Indonesia adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sedangkan landasan operasionalnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang terdapat pada Undang-Undang Pasal 33, yaitu yang bunyinya 1. Perekonomian disusun sebagai usaha-usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesehatan ekonomi nasional. Perwujudan nilai yang ketiga adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Nah, kita lihat tujuan dari pembangunan nasional ini aslinya adalah untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Kita semua ini menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasar kepada Pancasila. Nilai-nilai sosial yang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia sejak dulu yang sesuai dengan Pancasila, contohnya adalah seperti kekeluargaan, musyawarah, gotong royong. Nah, ini sudah ada dari zaman dahulu dan sesuai dengan Pancasila. Ini diwariskan kepada generasi muda.
Sedangkan nilai-nilai sosial yang berasal dari luar ini seperti etos kerja, kedisiplinan, ilmiah. Ini dapat diterima sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan diterapkan kepada masyarakat Indonesia. Yang keempat kita bahas adalah tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Nilai-nilai tersebut ditegaskan di dalam UUD 45, terutama pada pasal 27 ayat 3 yang menegaskan bahwa pembelaan negara ini merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Ada juga pada pasal 30 yang menegaskan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekarang kita membahas tentang sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap positif yang pertama adalah setia terhadap nilai-nilai Pancasila. Sikap setia terhadap nilai Pancasila ini tidak hanya diselenggarakan atau tidak hanya diwujudkan oleh para aparatur negara, akan tetapi para masyarakat juga berperan penting. Contohnya, masyarakat ini bisa meningkatkan pengamalan ajaran agama, kemudian bisa juga dengan cara melestarikan nilai-nilai budaya bangsa. Bisa juga masyarakat memiliki integritas jati diri, sehingga tidak mudah terkena pengaruh negatif dari negara asing. Bisa juga para masyarakat ini senantiasa meningkatkan kualitas diri. Sikap positif yang kedua adalah upaya mempertahankan ideologi dan dasar negara Pancasila. Bagaimana cara atau usaha atau upaya kita untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara? Caranya, yang pertama adalah dengan jalan melaksanakan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, bisa dengan jalan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, bisa juga dengan melalui bidang pendidikan. Pendidikan ini memegang peranan yang sangat penting untuk mempertahankan Pancasila. Karena dalam setiap jenjang pendidikan perlu diajarkan Pancasila. Dengan demikian, maka Pancasila akan tertanam di dalam jiwa masyarakat. Sikap positif yang ketiga adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Di sini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah pengamalan Pancasila secara objektif. Maksudnya adalah pengamalan Pancasila di setiap aspek penyelenggaraan negara oleh lembaga negara, baik lembaga suprastruktur seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun infrastruktur. Infrastruktur itu seperti partai politik dan lembaga swadaya masyarakat. Yang kedua adalah pengamalan nilai Pancasila secara subjektif, artinya adalah pengamalan Pancasila yang dilakukan oleh setiap pribadi atau perseorangan atau setiap warga negara, setiap individual, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Nah, pengalaman itu secara subjektif ini lebih penting karena merupakan prasyarat keberhasilan pengamalan Pancasila yang objektif. Artinya adalah keberhasilan pengamalan Pancasila dalam sistem kenegaraan Indonesia ini ditentukan oleh seberapa besar pengamalan Pancasila yang dilakukan oleh setiap pribadi atau setiap warga negara atau setiap warga Indonesia. Baik anak-anak, materi kita untuk bab yang pertama ini sudah selesai. Dengan demikian coba kita ulas lagi. Bab pertama ini tadi kan mempelajari tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada video yang pertama kita sudah membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kemudian pada video yang kedua kita sudah membahas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dan di video kali ini yang ketiga kita membahas tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan bangsa. Dengan demikian materi bab 1 sudah selesai. Nanti kalian akan mempelajari beberapa soal yang berkaitan dengan poin yang C atau poin perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.